Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Periangan TV, Sampurasun Baraya. Pada hari ini, hari Senin 19 Mei 2025, kita akan kembali melanjutkan program podcast yang tentunya pada hari ini meskipun agak panas ya untuk cuaca di Tasik di pagi, tapi sore sudah mulai mendung. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu dan narasumber yang sangat luar biasa. Baraya mungkin sangat mengenal ya beliau, apalagi untuk anak-anak yang bersekolah di SMPN 8 ya Pak ya. Iya. Di sini kita sudah kehadiran langsung sapa saja, ada Kang Abdul Palah SAG MSI. Selamat datang Kang. Selamat datang. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Kang hari Senin ya. Alhamdulillah. Semangat. Nah, tentunya Baraya juga pasti menerka-nerka ini kenapa Periangan TV atau Kabar Periangan ini bisa menghadirkan Kang Abdul Palah yang beliau itu Masya Allah sekali, jam terbangnya itu padat sekali, dari pagi sampai sore itu terus berkegiatan. Termasuk hari ini alhamdulillah bisa dihadirkan, kita akan ngobrol-ngobrol seputar ini Baraya, kontestasi menjelang PGRI ya Kang ya? Iya. Karena memang Kang Abdul Palah ini adalah seorang guru inspiratif juga, karena memang beliau merupakan kepala dari SMPN 8 ya Pak ya? Iya. Kepala dari SMPN 8 dan merupakan salah satu kandidat dari calon PGRI, Ketua PGRI Kota Tasikmalaya di periode 2025-2030 kan? Iya, betul. Dan berbicara PGRI, sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena memang PGRI ini adalah organisasi yang memang di dalamnya itu terkumpul profesi para guru. Dan di sini kita nanti akan berbincang nih dengan Kang Abdul Palah gitu ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, ada beberapa hal Kang yang mau saya tanyain. Pertama, apa sih hal yang memotivasi Kang Palah ini? Karena memang saya terbiasa panggil beliau ini Akang gitu ya, karena luar biasa sekali. Apa sih hal yang memotivasi Kang Palah ini untuk bisa mencalonkan diri sebagai salah satu calon kandidat Ketua PGRI Kota Tasikmalaya, Kang? Terima kasih Bu Rosma. Ini kaitan dengan motivasi ya? Iya, motivasi. Sebetulnya yang memotivasi bukan mencalonkan diri. Oh, berarti dicalonkan? Dicalonkan. Masya Allah. Ada 29 ranting dari 101 ranting di Kota Tasikmalaya yang menginginkan untuk saya mencalonkan Ketua PGRI periode ke-13 ini. Alasannya ternyata dari ada hal-hal yang perlu dikembangkan, dan mungkin sosok saya, walaupun saya tidak sadar itu kayaknya layak gitu untuk memimpin PGRI di Kota Tasikmalaya. Itu yang menjadi motivasi ini betul-betul karena alasannya dari ranting itu sendiri, permintaan ranting. Oke. Nah, itu yang motivasi awalnya. Oke. Luar biasa sekali Baraya, karena jarang sekali ketika berbicara soal kontestasi kan panas dan hangat ya Kang ya. Iya. Kalau berbicara hal-hal seperti itu, dan ini bukan menjemput bola tapi dijemput bola ya, katakanlah. Permintaan yang ada, Kang Palah hadir untuk bisa mendedikasikan diri untuk PGRI Kota Tasikmalaya, mudah-mudahan ya Kang ya, di periode yang akan datang. Tentunya kalau berbicara kepemimpinan Kang, apalagi PGRI ini adalah kumpulan dari profesi guru-guru juga. Betul. Apa sih Kang visi misi Kang Palah ini dalam kontestasi di PGRI ini Kang? Pada dasarnya PGRI ini kan organisasi profesi. Tentunya kalau organisasi profesi itu kumpulan orang profesional, orang-orang hebat. Kita mengenal bahwa profesi ini hanya bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan dengan kolaborasi. Nah, itu makanya dengan visi PGRI itu ada 4 ya. Yang pertama, bagaimana mengembalikan organisasi PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya. Jadi yang pertama itu bagaimana terpercaya. Kemudian yang kedua dinamis, yang ketiga kuat,
dan yang keempat bermartabat. Nah, ini hari ini kondisi organisasi profesi guru itu bermunculan. Salah satunya ada dari TK-nya, EGTKI. Kemudian dari mata pelajarannya ada olahraga. Kemudian dari PAI-nya ada. Nah, dari situ ini ada indikasi kurangnya kepercayaan terhadap PGRI ini. Maka bagaimana visi agar PGRI ini menjadi terpercaya, kita perlu merangkul itu semua. Artinya permasalahan-permasalahan yang ada di berbagai macam segmen guru, karena guru itu kan terdiri dari berbagai macam jenjang. Betul. Ada dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi. Ini kita harus bisa merangkul itu semua. Nah, dengan visi yang saya lihat, saya sebagai solusinya untuk mengembalikan itu, mengembalikan satu-satunya organisasi profesi terpercaya itu adalah dengan kolaborasi dan advokasi. Jadi kita akan nanti kedepannya PGRI di Kota Tasikmalaya itu bagaimana bisa merangkul semua, menjadikan setara semua, kemudian kita advokasi. Kita tidak menunggu gitu. Kalau PGRI itu tidak menunggu. Ketika ada sesuatu permasalahan di berbagai macam jenjang, kita hadir di situ. Terutama yang sekarang yang saya lihat itu kaitan dengan kekurangannya guru. Bagaimana kita bisa mengadvokasi guru-guru honorer. Nah, bisa membantu itu untuk bisa diakui gitu kan sebagai guru. Itu barangkali yang menjadi visi saya di PGRI ini. Apalagi kalau menyoroti honorer ini pernah menjadi sorotan juga ya Kang ya, karena ketidaksetaraan apalagi dengan tuntutan-tuntutan ya para guru honorer, dengan dedikasi yang diberikan di lembaga pendidikan, tentunya ini menjadi sebuah perhatian juga ya Kang. Nah, dengan visi misi yang tadi menuju atau menjelang kontestasi ini, tahap apa saja Kang yang sudah dilewati sama Kang Palah ini untuk beberapa waktu ke belakang? Pertama, saya targetannya adalah bagaimana saya diusung atau menjadi kandidat calon, dan alhamdulillah itu sudah diusulkan oleh 29 ranting tadi. Kemudian tahap berikutnya kita bersosialisasi dengan segmen-segmen yang ada, terutama saya merangkul EGTKI, kemudian Igornas, kemudian Agfai, itu kemudian ranting-ranting yang lain. Kita bagaimana untuk sinergi menyamakan pemikirannya, intinya untuk kemajuan PGRI di Kota Tasikmalaya. Kemudian langkah berikutnya ini kan tahapan yang dilakukan oleh panitia, tentunya nanti pada tanggal 26 itu sudah mulai pleno kaitan dengan program kerja PGRI ke depan. Kemudian tanggal 31 kalau tidak salah itulah puncak pemilihannya. Nah, ini tahapannya, saya itu tahapan dari ke-1 dan ke-2 ini sudah sampai, tinggal tahapan ketiga apakah terpilih atau tidak. Karena setelah itu barulah saya yang mengharapkan itu bisa barokah untuk Kota Tasikmalaya khususnya, untuk PGRI dan untuk warga semuanya. Lancar berarti Kang ya untuk yang kemarin? Yang kemarin tahap, sampai hari ini alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan juga tentunya apa yang menjadi harapan ini bisa terlaksana ya Kang, mudah-mudahan. Terus juga ngobrol-ngobrol terkait PGRI ini kan tadi merupakan sebuah organisasi profesi ya yang ada di Indonesia. Tentunya PGRI punya banyak peran ya Kang di dalamnya, tidak hanya untuk sekedar menaungi gitu ya. Ada peran di mana peran terkait
kebijakan, kemudian juga salah satunya adalah meningkatkan mutu pendidikan serta memperjuangkan kesejahteraan para guru. Dalam hal ini karena Kang Palah juga tentunya banyak sekali pengalamannya Baraya di dunia pendidikan ini. Kiranya apa sih Kang yang menjadi tantangan ketika hari ini Kang Palah dicalonkan menjadi Ketua PGRI Kota Tasikmalaya, melihat peran dan fungsi dari PGRI ini luar biasa sekali. Iya. Semuanya bisa jadi berat, tapi semuanya bisa jadi Ringan dengan gotong royong. Bersama-sama Yaitu kolaborasi dengan kolaborasi tadi. Kalau kolaborasi ini bisa terwujud, insya Allah semuanya akan mudah. Dan yang paling greget saya itu hari ini itu kaitan dengan ketimpangan. Saya itu paling yang mungkin yang pertama kali akan saya lakukan yaitu bagaimana membuat kesetaraan gitu kan. Tadi kan PGRI itu bagaimana untuk bisa bermartabat. Oh iya, divisi yang keempat ya. Iya. Jadi bagaimana untuk bisa bermartabat ini, tentunya ini dengan kesetaraan itu. Tanpa kesetaraan susah. Biasanya kalau masih ada ketimpangan antara jenjang yang satu dengan jenjang yang lain. Contoh lah, guru SD menganggap dengan guru SMA itu tidak setara, menganggap hebat. Guru SMP dengan SMA tidak setara. Kalau tidak kesetaraan itu tidak ada, maka martabatnya juga akan hilang. Nah, maka yang akan saya usulkan sekarang ini yang paling terasa khususnya di Kota Tasikmalaya ini yaitu ketimpangan tunjangan daerah. Rosma mungkin tahu bahwa tunjangan daerah untuk guru SD, SMP itu 1 bulannya hanya 50.000. Betul. Sementara tunjangan daerahnya untuk guru SMA itu 1.300.000. Sudah berapa itu timbangnya? Jauh sekali. Jauh sekali. Maka saya ini mengharapkan ini didengar oleh Pak Dedi ya. Saya ingin didengar ini oleh Pak Dedi. Bagaimana kita dalam posisi yang sama. Ini saya guru SMP, kemudian di sini ada guru SMA. Iuran saya kan suka tenis kan. Ketika iuran tenis itu sama, untuk iuran tenis itu 25.000 gitu kan. Tapi ketika tunjangannya ini sangat timpang sekali. Guru SMP, guru SD hanya 50.000 tunjangan daerahnya. Sementara guru SMA 1.300.000. Itu sudah sangat jauh sekali. Maka saya ini paling tidak ada ya tidak terlalu jomplang lah, gitu kan. Tidak, saya mendengar mungkin saya mendengar dari Mbak Dedi di apa itu media sosial itu kan ada ya KDM itu kan ada muncul provinsi akan ada bantuan juga untuk guru ini. Ini mohon untuk ditindaklanjuti dan kami akan memperjuangkan itu. Karena bermartabat itu akan diawali dengan kesetaraan dalam kesejahteraan. Jadi ketika kita setara, maka di situ akan merasa sama. Semuanya akan apa ya? Kalau sudah merasa sama, itu akan berjalan dengan baik gitu kan. Nah ini, kemudian kita lihat lagi yang dirasakan timpang itu guru honorer. Betul. Dengan guru ya, kan? Guru apa yang sudah punya tunjangan profesi. Kemudian guru yang sudah itu selalu jauh gitu kan. Bagaimana kalau kita atur lah? Memang itu ada aturannya, ada regulasinya. Tapi regulasi itu akan berangkat dari sebuah keadilan. Ketika regulasi tidak berpijak pada sebuah keadilan, itu kan bisa dirubah. Betul. Ya. Itu barangkali yang paling greget di PGRI ini. Dan ini harus bisa disuarakan oleh bersama.
Tentunya kalaupun nanti mudah-mudahan ya Kang ya, ini menjadi gebrakan ya Kang, menjadi gebrakan yang nanti mungkin akan dilakukan pengupayaan ya Kang, pengupayaan bersama tentunya tadi dengan kolaborasi. Karena kalau melihat informasi dari media, Kang Deddy sejauh ini memang kalau dari dunia pendidikan baru ada yang penghapusan wisuda itu ya Kang, yang TK gitu ya. Karena memang tadi dengan tujuan untuk meringankan biaya dari orang tua. Nah tentunya ini juga relevan sekali jikalau tidak hanya meringankan beban orang tua, tapi juga para guru yang memberikan dedikasi dan ilmunya untuk mereka yang ada di lembaga pendidikan ini juga patut untuk menjadi perhatian ya Kang. Karena memang 50.000 tuh nominal yang mohon maaf kalau misalkan dibandingkan dengan ilmu tuh jauh ya Kang ya. Tapi ketika tadi Kang Palah menyebutkan bahwa ya minimal ada yang ya jomplang gitu ya Kang ya. Jangan terlalu jomplang gitu ya. Dan memang di sini juga kalau ada kesetaraan kemungkinan ini akan terus berjalan lebih baik ya Kang. Tidak ada ketimpangan, apalagi tadi dengan SD, SMP, SMA dan SMK yang memang berbeda naungan ya Kang ya, antara kota dengan provinsi. Tapi dengan adanya kolaborasi yang ada nih Kang, merasa berat itu pasti ada ya Kang ya. Rasa berat itu pasti ada. Namun apa sih Kang dari Kang Fala sendiri, saya jadi pengen nanya, ini di luar pertanyaan ya Kang. Apa sih Kang yang menjadi kunci ketika kita memimpin sebuah organisasi atau misalkan suatu wadah yang menaungi gitu Kang, sehingga perjalanan ataupun apa yang ada di dalam organisasi itu bisa berjalan dengan semestinya. Artinya tidak ada hal-hal yang rancu, entah itu konflik internal atau apa, itu gimana sih Kang? Dari sosok pemimpin sendiri ini Kang Paul luar biasa sekali nih. Kalau saya dalam sebuah organisasi itu ada hal yang menjadi kalau prinsip menjadi prinsip ya. Yang namanya organisasi itu tidak ada kekuatan pribadi, tidak ada kalau istilahnya tidak ada Superman, tapi harus super tim. Ini saya membedakan antara kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah dengan kepemimpinan saya sebagai organisasi profesi. Ini saya beda. Kalau kepemimpinan sebagai kepala sekolah itu ada hak-hak prerogatif yang mungkin porsinya lebih besar gitu kan. Tapi kalau memimpin organisasi itu semuanya harus berlandaskan musyawarah. Jadi semuanya tidak bisa kita mengambil sebuah keputusan tanpa ada musyawarah dengan anggota. Nah ini apalagi PGRI ini ada organisasi profesi, orang-orang hebat. Maka ketika banyak dipinta pendapat, banyak bermusyawarah, itu akan mendapatkan keputusan atau kebijakan yang baik. Itu barangkali. Jadi kita ini modal dasarnya adalah musyawarah. Karena memang tidak ada keputusan yang lebih baik tanpa ada mufakat ya Kang. Iya, jadi ada musyawarah. Iya, apalagi dengan melibatkan seluruh anggota untuk istilahnya kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Terutama di PGR ini kan guru-guru ya Kang ya. Guru-guru yang artinya ini luar biasa sekali. Dan dalam hal ini menjelang berarti sekarang sudah tanggal 19, H-7 berarti Kang, menjelang pleno ya? 7 pleno, ya. H-7 menjelang pleno, berarti ada hal yang harus disiapkan lagi Kang atau memang sudah tinggal menunggu saja? Masih bersilaturahmi. Masih bersilaturahmi ya. Silaturahmi tanpa henti. Karena memang tidak akan terputus ya Kang. Tidak akan terputus. Karena yang namanya sebuah kontestasi, kemudian apalagi ini kaitan dengan voting atau kaitan dengan pemilihan suara. Yang namanya suara itu kan 1 menit sebelum pemilihan itu bisa berubah juga. Nah, 1 detik saja bisa berubah ya Kang ya. Nah ini kita perlu terus menjaga menjaga ritme, menjaga silaturahmi dengan berbagai pihak. Berarti yang nantinya ketika di pleno atau yang nanti akan memberikan suara adalah orang-orang yang ada di internal PGRI Kang, atau ada yang lain? Iya, hanya anggota PGRI. Anggota PGRI, kemudian anggota PGRI juga terwakili. Jadi 1
satu suara itu membawahi 20 anggota PGRI. Satu suara membawahi 20 anggota. Cukup banyak juga ya kan? Iya, contoh di sekolah saya kan ada 40 anggota PGRI. Berarti 2 suara ya? Berarti 2 suara tambah 1 suara rantingnya. Jadi ada 3 suara. Kalau ngobrolin soal ranting itu ada berapa ranting sih Kang? 101 ranting. 101. Kemudian 10 cabang. Cabang itu di kecamatan gitu. Kecamatan itu cabang, kemudian ada ranting-rantingnya 101. Berarti mereka lah penyuara-penyuara yang akan nanti memberikan suaranya di pleno, betul ya Kang? Iya. Oke. Ini luar biasa sekali Baraya. Kang Falah ini adalah salah satu, selain senior saya ini Masya Allah, juga bagian dari orang yang sedang disoroti ya Baraya, menuju atau menjelang nanti di kontestasi PGRI yang ke-23 ya Kang? Kalau tidak salah ya, yang ke-23 untuk periode di 5 tahun 2025 hingga 2030. Tentunya apa yang sudah disampaikan dari mulai tadi, misi ini ada hal yang paling penting ya Kang, karena bagi seorang calon pemimpin tentunya dengan berlandaskan misi yang ada itu dapat menimbulkan banyak harapan, dan tentunya dengan kolaborasi yang terus digencarkan oleh Kang Falah ini supaya bisa menyatukan ya Kang, menyatukan apa yang kiranya itu bisa menjadi solusi bersama. Karena kalau bergerak sendiri ya sulit ya Kang, tapi kalau bersama-sama dan bersinergi tentunya ini akan berjalan baik ke depannya gitu. Nah dalam hal ini tentunya ada harapan ya Kang, ada harapan yang Kang Falah mungkin bisa disampaikan ke Baraya Priangan TV ini seperti apa? Mangga Kang. Harapannya Baraya untuk periode sekarang ini PGRI bagaimana untuk bisa menjadi sebuah organisasi yang betul-betul terpercaya, organisasi profesi yang terpercaya, kemudian bagaimana untuk menjadi dinamis, tidak monoton, kemudian bisa kuat, bisa bermartabat. Kami mengharapkan nanti dalam pemilihan ketua PGRI ini jangan mendoakan saya untuk menang di pemilihan PGRI ini, tapi doakan saya untuk bisa bermanfaat bagi guru yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya umumnya untuk warga masyarakat khususnya warga masyarakat pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Itu yang jadi harapan saya, selalu berdoa agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Artinya saya ingin hidup barokah, bukan ingin menjadi ketua PGRI, tapi saya ingin hidup barokah. Itu saja barangkali harapannya. Baik. Terima kasih. Luar biasa sekali Baraya, barusan kita sudah mendengar ya apa yang disampaikan oleh Kang Falah di beberapa menit ke belakang, entah itu tentang misinya, kemudian apa saja yang sudah dilewati, tahap demi tahap, 2 tahap sudah dilewati, tinggal sekarang menuju pleno di tanggal 26 sampai nanti berakhir di tanggal 31 Mei ya di 2025. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi harapan. Berbicara pendidikan bukan hal yang mudah, bahkan salah satu tujuan dari pengupayaan di Indonesia ini adalah pendidikan yang berkualitas gitu, dan salah satunya ini menjadi harapan bersama. Artinya apa yang menjadi permasalahan semoga ini bisa teratasi dengan kolaborasi, dengan 4 misi yang tadi: terpercaya, kemudian dinamis, yang ketiga apa Kang? Kuat, dan yang terakhir adalah bermartabat. Mudah-mudahan kita doakan Kang Falah selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan untuk kontestasi di PGRI yang ke-23 ini bisa melahirkan figur-figur pemimpin yang memang dapat membawa PGRI Kota Tasikmalaya ini ke arah yang lebih baik dan tentunya adaptif dalam tantangan zaman gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan, dan dalam hal ini juga tentunya dari Kang Falah sendiri juga tadi berharap mudah-mudahan
ini bisa membawa keberkahan ya kan? Berkah. Bisa membawa keberkahan untuk seluruhnya gitu. Apalagi kalau berbicara PGRI bukan tentang hanya satu orang, tapi tentang pendidikan, artinya untuk semua. Tanpa pendidikan tidak akan lahir peradaban. Itu kan ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih Kang Pala sudah berkenan hadir di Priangan TV. Mudah-mudahan di lain waktu kita mendengar informasi yang baik dari PGRI Kota Tasikmalaya. Siapakah yang nanti akan memimpin PGRI Kota Tasikmalaya? Mudah-mudahan membawa keberkahan ya kan. Amin. Itu saja barang yang bisa disampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Selanjutnya nanti Baria bisa pantengin kanal kita, portal kita di kabarpriangan.com dan YouTube Priangan TV, termasuk informasi yang nanti nih di pleno dan di puncak kegiatan kontestasi ini seperti apa informasi terbarunya. Dan mudah-mudahan Kang Pala selalu sehat ya Kang ya. Amin. Mudah-mudahan lancar segala urusannya Kang ya. Amin. Itu saja Baraya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Nun wal qalami wa may yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.